Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, pada video kali ini kita akan membahas tentang ragam jurnal ilmiah. Saya yakin bagi teman-teman mahasiswa terutama sudah tidak asing lagi dengan istilah jurnal ilmiah, di mana biasanya kita diminta untuk mempublikasikan hasil penelitian kita, tugas ataupun tugas akhir seperti makalah, skripsi, tesis maupun disertasi, kita diminta untuk mempublikasikannya atau menerbitkannya di jurnal ilmiah. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal ragam jenis jurnal ilmiah dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mempublikasikan naskahnya di jurnal ilmiah. Sebelum mengirimkan naskah ke pengelola jurnal ilmiah, penting kiranya bagi teman-teman untuk mengenal terlebih dahulu apa itu jurnal ilmiah. Kemudian juga perlu mengenal lebih intens, lebih dalam, tempat atau penerbit jurnal yang akan menjadi tempat terbit naskah yang kita miliki. Jangan sampai karena faktor tidak kenal atau hanya sekedar asal kirim, membuat naskah yang bagus, naskah yang baik, naskah yang berbobot, ternyata ditolak oleh penerbit atau pengelola jurnal tujuan kita. Sama halnya seperti ketika kita akan menyatakan perasaan kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita sukai. Tentu saja kita harus mengenal lebih jauh, lebih dekat orang tersebut, apa yang dia sukai, apa yang dia benci. Jangan sampai kita ketika mendekati dia, kita melakukan sesuatu yang dia tidak sukai atau mengucapkan sesuatu yang dia benci, sehingga pada akhirnya saat kita menyatakan cinta kepada orang tersebut, justru kita ditolak atau bertepuk sebelah tangan. Begitupun kasus dalam proses pengiriman naskah jurnal. Kalau kita tidak mengenal atau bahkan tidak mencari tahu tempat terbit naskah kita, hanya asal kirim, maka bisa jadi naskah yang dikirimkan itu ditolak oleh pengelola jurnal tersebut. Jadi penting kiranya ketika teman-teman nanti akan mengirimkan naskah ke pengelola jurnal, sudah menemukan jurnal yang tepat untuk menjadi tempat terbit artikel, maka perlu dibaca lebih jauh informasi-informasi yang berkaitan dengan jurnal tersebut. Apakah sudah sesuai dengan bidang kita? Jurnal tersebut menerbitkan naskah tentang apa? Menggunakan bahasa apa? Jadi ketika kita mengirimkan naskah, tidak boleh asal-asalan. Tetapi selayaknya sebagai etika penulis jurnal, ketika kita akan menerbitkan atau mengirimkan naskah ke sebuah jurnal ilmiah, maka naskah tersebut sudah memenuhi standar penulisan dan prosedur yang ditentukan oleh tempat jurnal tersebut. Lantas, tipe jurnal ilmiah itu seperti apa? Nah, biasanya itu dibedakan berdasarkan publikasinya. Ada jurnal versi cetak yang diterbitkan dalam bentuk cetak, dalam bentuk buku ya, bisa kita dapatkan, bisa kita baca. Nah, jurnal ilmiah itu untuk versi cetak, dia memiliki ISSN, International Standard Serial Number atau nomor seri standar internasional, yang berisikan deretan angka atau huruf yang bersifat unik dan berfungsi sebagai identitas publikasi berkala. Ini layaknya NIK pada KTP atau ISBN pada buku. Dan dulu pengajuannya itu melalui LIPI, sekarang melalui BRIN. Nah, jurnal ilmiah juga ada versi daring atau online. Teman-teman saat mencari kata kunci atau nama penulis biasanya bisa mendapatkan artikel jurnalnya lewat mesin pencarian atau websitenya langsung. Dia diterbitkan secara daring atau online, biasanya menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bersifat terbuka yang dapat diakses oleh banyak kalangan. Sistemnya yang digunakan biasanya Open Journal System atau OJS. Sama seperti jurnal versi cetak, jurnal versi daring pun harus memiliki ISSN. Bedanya, untuk versi daring namanya adalah EISSN sebagai identitas publikasi berkala secara daring. Pengajuannya juga sama, dulu melalui LIPI, sekarang melalui BRIN. Ada juga sekarang itu, dan kebanyakan adalah kombinasi, baik cetak maupun daring. Jadi, jurnalnya diterbitkan dalam bentuk cetak, terbitan buku, kemudian juga diterbitkan versi online atau daringnya. Dia memiliki dua nomor sekaligus, memiliki ISSN dan EISSN. Nah, ini penting juga diketahui teman-teman. Biasanya apalagi ketika ingin mengirimkan naskah untuk keperluan tertentu seperti angka kredit bagi dosen misalkan.
Itu syaratnya diantaranya adalah jurnal tempat publikasi kita itu memiliki ISSN dan EISSN. Jadi dia sudah berizin, sudah ada NIK-nya lah, sudah ada pengenalnya bahwa dia memang jurnal ilmiah yang diakui. Jadi semua jurnal sekarang sudah terbit, tidak hanya cetak, bahkan sekarang ketentuannya harus terbit secara online. Itu yang perlu teman-teman ketahui, dan ini adalah contohnya jurnal versi cetak dalam bentuk buku dan jurnal versi daring atau online. Bagi teman-teman yang mau mengecek, biasanya di website atau di beranda jurnalnya sudah ada infonya, nomor ISS-nya berapa, EISSN-nya berapa, dan kalau mau bisa melihat di portal ISSN internasional maupun di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah Pusat Nasional ISSN Indonesia. Itu di BRIN sekarang, dulu LIPI. Itu teman-teman bisa cek di situ kalau memang mau mengecek apakah nomor yang dicantumkan di beranda OJS jurnal masing-masing itu sesuai atau tidak. Bagi teman-teman para penulis jurnal, harus sudah familiar dan terbiasa dengan sistem yang digunakan para pengelola jurnal ilmiah. Pengelola jurnal ilmiah menggunakan sistem OJS atau Open Journal System yang merupakan perangkat lunak untuk mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah. Semua tahapan publikasi atau penerbitan naskah jurnal semuanya menggunakan OJS. Karena itu para penulis harus sudah terbiasa dengan OJS agar saat proses pengiriman, penilaian, dan publikasi bisa tetap terpantau dengan baik. Para penulis harus tahu cara mengisi atau meregistrasi akun, pengiriman data naskah, hingga memantau tahapan review untuk revisi naskah. Berikutnya kita akan membahas kategori jurnal ilmiah. Para penulis harus memahami kategori jurnal ilmiah sebagai wadah atau tempat untuk menerbitkan atau mempublikasikan naskahnya, terutama bagi dosen. Pemahaman kategori jurnal ini bagi dosen sangat penting karena terkait dengan penilaian angka kredit untuk keperluan pengurusan jabatan fungsional. Jurnal ilmiah dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, jurnal nasional. Kedua, jurnal nasional terakreditasi. Ketiga, jurnal internasional. Keempat, jurnal internasional bereputasi. Maksud kategori jurnal ilmiah ini bukan pada naskah atau artikelnya, tapi yang dimaksud pengelompokan kategori ini berlaku untuk penerbit atau pengelola jurnal ilmiah tempat kita menerbitkan atau mempublikasikan naskah kita. Penjelasannya bisa pula dibaca di Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat atau Jabatan Akademik Dosen tahun 2019 halaman 33. Untuk jurnal nasional, ada 9 kategori di mana sebuah jurnal bisa dianggap atau termasuk dalam kategori jurnal ilmiah. Saat penulis jurnal menerbitkan naskah di jurnal, penting untuk mengecek jurnal tersebut memiliki ISSN dan terbit dalam versi online atau tidak. Jika hanya dalam bentuk cetak, berdasarkan kriteria ini, maka jurnal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai jurnal nasional. Berikutnya adalah jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi memenuhi kriteria sebagaimana kriteria yang disebutkan untuk jurnal nasional. Jurnal nasional terakreditasi merupakan majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemendikbudristek-Dikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Biasanya para dosen memilih untuk mempublikasikan naskahnya di jurnal nasional terakreditasi karena memiliki nilai lebih untuk keperluan angka kredit dan merupakan kewajiban bagi dosen dalam kategori publikasi penelitian setiap semesternya. Selanjutnya, jurnal internasional. Jurnal dapat dianggap sebagai jurnal internasional jika memenuhi 11 kriteria yang harus dipenuhi oleh jurnal tempat publikasi naskah kita. Bagaimana jika jurnal dalam negeri menggunakan nama jurnal internasional? Apakah termasuk kategori jurnal internasional? Contohnya, Jurnal International of ... Jawabannya tidak. Jurnal tersebut bisa dikategorikan ke dalam jurnal nasional. Jurnal internasional merupakan jurnal yang memiliki indikator pertama, diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit publisher kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi, contohnya Web of Science atau Scopus. Dengan nilai SJR, jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki GFWOS kurang dari 0,05. Lantas, apa bedanya antara jurnal internasional dengan jurnal internasional bereputasi?
Kedua-duanya sama-sama memiliki 11 kriteria sebagaimana sebelumnya kita bahas. Perbedaannya adalah pada masalah indikator. Untuk indikator jurnal internasional, jurnal dapat disebut atau masuk kategori jurnal internasional jika memiliki nilai SJR yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki GPWOS kurang dari 0,5. Sedangkan indikator untuk jurnal internasional bereputasi, nilai SJR jurnal di atas 0,1. Tadi kalau jurnal internasional itu kurang dari 0,1, jika di atas 0,1 itu masuknya kategori jurnal internasional bereputasi. Atau memiliki GPWOS paling sedikit 0,05. Kalau yang jurnal internasional itu kurang dari 0,05. Tapi kalau untuk jurnal internasional bereputasi, GPWOS-nya paling sedikit 0,05. Berikutnya kita akan membahas lembaga akreditasi jurnal ilmiah. Pada pembahasan kategori jurnal ilmiah sudah disebutkan ada kategori jurnal nasional terakreditasi. Jurnal ilmiah diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Para pengelola jurnal akan mendaftarkan akun jurnal yang mereka kelola melalui Arjuna, akreditasi jurnal nasional. Hasilnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan mengeluarkan sertifikat penilaian akreditasi jurnal, dan sertifikat ini mencantumkan peringkat akreditasi jurnal. Hasil akreditasi jurnal berupa sertifikat inilah yang kemudian disebut sebagai SINTA. Jurnal akan diperingkat sesuai kualitas hasil penilaian akreditasinya. Peringkat akreditasi SINTA dimulai dari SINTA 6 hingga SINTA 1. Jurnal yang sudah terakreditasi SINTA akan muncul di website SINTA Kemendikbudristek. Peringkat SINTA ini berlaku selama 5 tahun. Biasanya jurnal yang sudah SINTA akan mencantumkan atau menampilkan sertifikatnya di beranda website OJS jurnalnya. Oleh sebab itu, bagi para penulis jurnal, jika memang ingin menerbitkan naskah jurnal di jurnal yang sudah SINTA, cukup kunjungi atau lihat laman OJS jurnal tersebut. Di sana ada tampilan sertifikat atau ada redaksi yang menyebutkan bahwa jurnal tersebut sudah terakreditasi atau belum. Ada banyak kejadian para penulis jurnal menghubungi pengelola jurnal untuk mempublikasikan naskah. Saat proses sudah berjalan, naskah tersebut tiba-tiba ditarik oleh penulis dengan alasan bahwa jurnal tersebut belum terakreditasi, sedangkan penulis ingin menerbitkan naskahnya di jurnal terakreditasi. Selayaknya, penulis secara sadar sudah tahu jurnal yang menjadi tempat tujuan naskahnya sudah terakreditasi atau belum, sehingga kasus penarikan naskah semacam itu tidak terjadi lagi. Berdasarkan data per tanggal 10 Januari 2023, jumlah jurnal yang tidak terakreditasi ada 6 jurnal. Jurnal SINTA 6 ada 323 jurnal. Jurnal SINTA 5 ada 2199 jurnal. Jurnal SINTA 4 ada 2672 jurnal. Jurnal SINTA 3 ada 1438 jurnal. Jurnal SINTA 2 ada 978 jurnal. Ada juga lembaga pengindeks internasional yang memiliki kaitan dengan pembahasan kategori jurnal internasional dan internasional bereputasi. Pertama kita akan membahas Scopus. Scopus merupakan basis data rujukan dan abstrak milik dari Elsevier. Scopus diluncurkan pada tahun 2004 dan saat ini menjadi target penting bagi para pengelola jurnal ilmiah. Setiap jurnal berharap bisa terindeks Scopus karena akan masuk dalam kategori jurnal internasional bereputasi, dan para penulis pun berbondong-bondong untuk mempublikasikan naskahnya di jurnal terindeks Scopus. Meski begitu, ada penilaian cukup ketat bagi para penulis yang ingin menerbitkan naskahnya di jurnal terindeks Scopus. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk proses penerbitan pun cukup menguras dompet para penulis, karena ada biaya yang cukup mahal untuk publikasi di jurnal terindeks Scopus. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa jurnal yang juga gratis. Scopus memperingkat jurnal-jurnal yang terindeks Scopus menjadi 4 peringkat, dimulai dari Q4 atau Q4 hingga Q1. Penulis yang berhasil menerbitkan naskah di jurnal terindeks Scopus akan memiliki ID Scopus. Nah, ini biasanya untuk publikasi di Scopus itu merupakan kewajiban bagi para guru besar, terutama untuk mempublikasikan naskahnya yang terindeks jurnal internasional bereputasi atau Scopus. Ada juga SJR atau Simago Journal Rank. Nah, ini sebetulnya masih memiliki kaitan dengan Scopus karena dia merupakan pemeringkatan jurnal berdasarkan pengaruh, citasi atau impact faktor jurnal tersebut.
Teman-teman bisa mengakses atau mencari tahu informasi tentang jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dan berapa peringkatnya melalui website Scopus dan Simago. Berikutnya adalah WOS atau Thomson atau Web of Science. Merupakan kelanjutan atau lebih banyak dikenal dengan Web of Knowledge, lanjutan layanan pengindeks yang diproduksi oleh ISI atau Institute for Scientific Information, yang merupakan program lanjutan dari Science Citation Index atau SCI. WOS sendiri pernah dikelola oleh Thomson yang dikenal dengan Thomson Reuters Web of Science, dan kini pengelolaannya diambil alih oleh Clarivate Analytics juga yang mengelola Publons. Jadi jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi merupakan jurnal yang terindeks, baik terindeks Scopus maupun terindeks Thomson atau Web of Science. Itu saja video singkat tentang ragam jenis jurnal ilmiah. Semoga video kali ini sedikit bermanfaat. Saya yakin teman-teman jauh lebih paham dibandingkan saya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.